Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, apa kabar kalian? Mudah-mudahan sehat dan rezekinya lancar, amin. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan memulai dengan berkenalan terlebih dahulu. Nah, di sini aku bakal perkenalkan diri aku terlebih dahulu. Kenalin, nama aku Hamidun Siregar, Fakultas Sastra Bahasa Indonesia di Universitas Pamulang. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang profesi. Ya, kalian juga pasti sudah tahu profesi di Indonesia itu begitu banyak. Tapi kita akan sedikit membahas-bahas perihal tentang profesi dan akan mengenal lebih banyak lagi profesi yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, buat kalian, buat semuanya, ada baiknya kita harus baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, di sini aku akan mulai menjelaskan tentang profesi. Nah, baiklah teman-teman, di sini aku akan menjelaskan ke kalian apa itu profesi. Itu hal yang paling mendasar mungkin pertanyaan orang-orang. Jadi, profesi itu adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris yang itu disebut profes. Dan bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Nah, profesi juga sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus, suatu proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Di sini juga aku bakal tunjukin ke kalian, aku bakal sebutin ke kalian contoh-contoh dari profesi itu. Nah, yang pertama itu ada di bidang hukum. Di bidang hukum mungkin kalian tahu. Nah, yang kedua itu ada di bidang kesehatan, dan ketiga di bidang keuangan, keempat di bidang militer, kelima di bidang desainer, dan yang terakhir itu ada di tenaga pendidik. Dan di sini juga ada beberapa profesi di Indonesia. Nah, kita akan bahas tentang profesi di Indonesia. Di sini ada guru. Kalian mungkin sudah tahu guru itu apa gitu. Profesi guru itu apa? Mungkin kalian udah paham banget guru itu apa. Kalian udah pernah temui guru itu sejak dari SD sampai kalian sekarang ini. Nah, di sini guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru yang pada umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, di sini jelas banget kalau misalnya guru itu adalah profesi yang paling mulia. Di sini guru itu kita sangat benar-benar membutuhkan guru karena tanpa guru kita mungkin tidak menjadi apa-apa untuk yang sekarang ini. Nah, teman-teman, untuk contoh yang kedua, profesi nelayan. Kalian mungkin tahu, ada yang tahu profesi nelayan itu apa? Nah, di sini tuh nelayan itu merupakan seseorang yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan mencari dan menangkap ikan di laut. Nelayan ada yang menggunakan kapal kecil dan kapal besar untuk menangkap ikan. Nah, jelas banget di sini nelayan itu adalah profesi yang benar-benar sangat berjuang keras, teman-teman. Yaitu dimana harus berjuang di tengah laut untuk mendapatkan ikan dan untuk dijual bahkan untuk dimakan buat sehari-hari. Nah, yang ketiga itu adalah profesi sebagai dokter, teman-teman. Tadi sudah dijelaskan kalau dokter itu adalah seseorang yang bisa mengobati kalian ketika kalian lagi sakit. Nah, dokter itu berprofesi utama dalam proses pelayanan kesehatan yang menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter, teman-teman. Ingat, tidak semua orang yang bisa menyembuhkan bisa disebut dokter. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus yang mempunyai gelar dalam bidang kedokteran. Ingat, nggak semua orang yang bisa menyembuhkan itu disebut dengan dokter. Karena apa? Karena itu kalau misalnya dokter harus ada sekolahnya, yaitu pendidikannya dan juga pelatihan khusus, teman-teman. Nah, untuk contoh yang ketiga mungkin lebih jelas ya kalian pahami itu dokter seperti apa. Kalian juga mungkin udah pernah ketemu sama dokter yang pernah ngobatin kalian. Nah, untuk yang keempat, di sini ada pemadam kebakaran. Kalian tahu pemadam kebakaran? Ya, itu yang tugasnya memadamkan api. Nah, di sini petugas pemadam kebakaran atau yang disingkat sebagai damkar
adalah profesi yang memiliki tugas untuk memadamkan kebakaran, pengendalian, pencegahan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran di daerah kabupaten maupun kota. Nah, di situ jelas banget itu profesi yang sangat mulia banget, yang sangat menolong banget, yang dimana kita harus benar-benar butuh damkar ketika ada masalah, ada kebakaran. Nah, di sini profesi pemadam kebakaran itu jelas-jelas sangat terpuji banget. Nah, untuk yang terakhir, profesi yang ada di Indonesia itu adalah arsitek. Jadi di sini tuh arsitek itu adalah suatu profesi yang menggabungkan unsur seni dan teknik. Jadi arsitektur tidak melulu soal seni dan estetika, tapi juga teknik membangunnya. Nah teman-teman, mudah-mudahan profesi yang ada di Indonesia kalian juga udah paham semuanya. Mungkin ada yang belum ditambahkan, kalian mungkin udah tahu. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang profesi teman-teman. Mungkin kalian bisa menambahkan dengan penjelasan tentang profesi di artikel-artikel lain, mungkin bisa mencarinya. Dan di sini kita hanya membahas tentang profesi mengenai profesi di Indonesia. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat menurut kita semuanya, bisa saling mendukung satu sama lain dan tetap maju untuk kedepannya. Nah, jadi itu profesi yang ada di Indonesia yang kita bahas tadi. Di situ kita udah jelas-jelas mengetahui profesi yang Indonesia tuh mungkin banyak yang udah kita ketahui sebelumnya sebelum kita belajar ke sini. Tapi ada banyak kita mengulas lagi kembali biar kita sama-sama memahami arti profesi dan juga berbagai macam profesi. Nah, teman-teman, mudah-mudahan ini menambah ilmu buat kita semuanya dan menambah wawasan untuk buat kita semuanya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan semuanya sangat bermanfaat. Dan mungkin sampai di sini dulu materi kali ini. Mudah-mudahan semuanya bisa membantu, mudah-mudahan semuanya sehat terus. Dan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya doakan semuanya tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.